Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Evanti, kelas PGMI 6 semester 3. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 8 yang terdiri dari Nur Afrija Zahra, Fadila Yunita, dan Siti Hafsah Siregar. Tugas penelitian pendidikan kewarganegaraan oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Sholeh Asingkli, SPD MPD. Adapun judul analisis kami yaitu kualitas pembelajaran pada siswa sekolah dasar di masa pandemi COVID-19. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian kualitas. Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara definitif, kualitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Selanjutnya, yang B, pengertian pembelajaran. Menurut Wina Putra, pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Dalam pengertian ini tampak jelas bahwa pembelajaran itu proses yang kompleks. Menurut Saud, memaparkan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadi proses belajar pada siswa. Oleh karena itu, pembelajaran sebagai suatu proses yang harus dirancang dan dikembangkan secara kreatif. Hasil analisis kami menggunakan dua cara, observasi dan wawancara. Dalam wawancara, kelompok kami mewawancarai 7 orang siswa. Yang pertama, Mutiara Amanda, kelas 5. Yang kedua, Sasira Gil Valeri, kelas 5. Yang ketiga, Rahman Al-Hafiz, kelas 5. Yang keempat, Maura Asyakila Lubis, kelas 5. Yang ke-6, Risma Andalena, kelas 6. Yang ke-6, Fatimah Zahra, kelas 4. Yang ke-7, Sahira Az-Zahra, kelas 5. Berdasarkan hasil wawancara kepada 7 orang siswa, peneliti memperoleh informasi bahwa indikator pertama mengenai kegemaran membaca dan menulis hanya 3 orang siswa yang masih sering melakukannya. Siswa tersebut bernama Mutiara Amanda, Risma Dalena, dan Fatimah Zahra. Sedangkan 4 orang siswa lainnya menjawab bahwa mereka tidak pernah lagi membaca dan menulis. Pada indikator kedua yaitu mengerjakan suatu pekerjaan sendiri dengan sebaik mungkin agar mendapat hasil yang baik. Hanya 2 orang yang menjawab bahwa mereka selalu mengerjakan tugasnya sendiri. 3 siswa lainnya menjawab bahwa kadang-kadang mereka mengerjakan seadanya saja karena mereka tidak paham dengan materi pembelajarannya. Kemudian, 2 siswa lainnya menjawab mereka tidak pernah mengerjakan tugas sendiri karena biasanya yang mengerjakan tugas adalah orang tua atau kakak mereka. Kemudian indikator ketiga yaitu selalu bersemangat dan belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka mengatakan bahwa mereka lebih bersemangat belajar di sekolah daripada di rumah, karena bisa berjumpa dengan teman-teman dan bisa berkomunikasi langsung dengan guru dan teman. Ketika belajar online atau daring dari rumah, mereka sering merasa bosan dan jenuh, lalu mereka menjadi malas untuk belajar. Indikator terakhir yaitu selalu menjaga perilaku hidup sehat. Selama pandemi COVID-19, semua orang dituntun untuk menjaga pola hidup sehat seperti sering cuci tangan, rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, dan lainnya. Oleh karena itu, mereka pun mulai diajarkan oleh orang tuanya untuk menjaga perilaku hidup sehat. Dari jawaban di atas, bahwa pada masa pandemi COVID-19, banyak siswa yang kurang giat dalam belajar seperti membaca dan menulis. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya mengarahkan anaknya agar mau belajar dengan memberikan dukungan kepada anaknya. Dan orang tua harus memiliki ruang khusus untuk belajar, agar anaknya nyaman dan tidak terganggu oleh suara berisik yang mengakibatkan anak tidak konsen dalam belajar. Sejak dini, orang tua mengajarkan anaknya untuk menjaga perilaku hidup sehat, maka dari itu selama pandemi ini anak sudah terbiasa menerapkan pola hidup sehat seperti cuci tangan, menjaga kebersihan, rajin berolahraga, dan lainnya. Baiklah, hanya itu hasil dari penjelasan saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.